Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelista Putri, NIM 20.01.01.0018 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pembimbing Ibu Yuli Nur Hayati, SEAK MSI. Baiklah, pada pertemuan kelima ini saya ditugaskan kepada Ibu Yuli untuk membuat jurnal umum, kemudian posting buku besar, lalu membuat neraca saldo dan laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa sih jurnal umum. Untuk mengetahui lebih jelas lagi dan untuk mengingat kembali, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum terlebih dahulu. Jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal tentang Tuan Ahmad memiliki perusahaan konveksi yang sudah berjalan selama 2 tahun. Dia perlu mengadakan pembukuan mulai tanggal 1 Januari 2004, diadakan pendataan yang hasilnya sebagai berikut. Peralatan jahit dan obras yang dimiliki Tuan Ahmad senilai 200 juta dan perlengkapan jahit senilai 20 juta. Transaksi tersebut selama bulan Januari 2004. Tanggal 2, Tuan Ahmad mengambil uang simpanan yang ada di bank sebesar 30 juta untuk menambah ekuitas atau modal perusahaan. Tanggal 3, menyewa sebuah gedung yang digunakan untuk tempat usaha sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5, menyerahkan hasil jahitan dari pelanggan 100 potong. Satu potongnya itu 40.000. Tanggal 10, membeli 10 mesin jahit secara kredit dengan harga 3 juta. Tanggal 20, membayar beban akut sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 22, menyerahkan hasil jahitan seragam PT Pratama dengan harga 20 juta dengan rincian sebesar 5 juta diterima tunai, sisanya diterima kemudian. Tanggal 25, melunasi utang kepada toko Singer atas pembelian 10 mesin jahit. Tanggal 28, menyerahkan hasil jahitan kepada toko Maju dengan harga 15 juta. Pembayaran akan diterima kemudian. Tanggal 29, menerima tagihan dari PT Pratama atas penyerahan jahitan tanggal 22 Januari. Tanggal 31, peralatan jahit dan obras disusutkan 10%. Tanggal 31, membeli perlengkapan jahit dari toko Harapan sebesar 25 juta. Tanggal 31, membayar beban gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 1.750.000. Baiklah, kita langsung masuk ke jurnal umum. Sebelum membuat jurnal umum, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Tuan Ahmad, jurnal umum per 31 Januari 2004. Ada tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Langsung kita masuk ke tanggal 1. Tanggal 1 diadakan pendataan yang hasilnya sebagai berikut. Peralatan jahit dan obras yang dimiliki Tuan Ahmad senilai 200 juta dan perlengkapan jahit senilai 20 juta. Nama akun, peralatan pada debit 200 juta bertambah, perlengkapan pada debit 20 juta bertambah, modal pada kredit 220 juta berkurang. Tanggal 2, Tuan Ahmad mengambil uang simpanan yang ada di bank sebesar 30 juta untuk menambah ekuitas atau modal perusahaan. Kas pada debit 30 juta bertambah, modal pada kredit 30 juta bertambah. Tanggal 3, menyewa sebuah gedung yang digunakan untuk tempat usaha sebesar 5 juta. Nama akunnya beban sewa gedung. Beban sewa gedung pada debit 5 juta bertambah, kas pada kredit 5 juta berkurang. Tanggal 5, menyerahkan hasil jahitan dari pelanggan 100 potong. Satu potongnya itu 40.000. Jadi 40 dikali 100 hasilnya 4 juta. Kas pada debit 4 juta bertambah, pendapatan pada kredit 4 juta
juta bertambah. Tanggal 10 membeli 10 mesin jahit secara kredit dengan harga 3 juta. Peralatan pada debit 3 juta berkurang, utang usaha pada kredit 3 juta bertambah. Tanggal 20 membayar beban akut 200.000. Beban akut pada debit 200.000 bertambah, kas pada kredit 200.000 berkurang. Tanggal 22 menyerahkan hasil jahitan seragam PT Pratama dengan harga 20 juta dengan rincian 5 juta diterima tunai, sisanya diterima kemudian. Kas pada debit 5 juta bertambah, piutang pada debit 15 juta bertambah, pendapatan pada kredit 20 juta berkurang. Tanggal 25 melunasi hutang kepada toko Singer atas pembelian 10 mesin jahit. Jadi, utang usaha pada debit 3 juta bertambah, kas pada kredit 3 juta berkurang. Tanggal 28 menyerahkan hasil jahitan kepada toko Maju dengan harga 15 juta, pembayaran akan diterima kemudian. Piutang pada debit 15 juta, pendapatan pada kredit 15 juta bertambah. Tanggal 29 menerima tagihan dari PT Pratama atas penyerahan jahitan tanggal 22 Januari. Kas pada debit 15 juta bertambah, pendapatan pada kredit 15 juta bertambah. Tanggal 31 itu ada 3 transaksi. Tanggal 31 peralatan jahit dan obras disusutkan 10%. Beban penyusutan 20.300.000 bertambah pada debit, akumulasi penyusutan pada kredit berkurang 20.300.000. Tanggal 31 membeli perlengkapan jahit dari toko Harapan sebesar 25 juta. Perlengkapan pada debit 25 juta bertambah, kas pada kredit 25 juta berkurang. Tanggal 31 membayar beban gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 1.750.000. Beban gaji karyawan pada debit 1.750.000 bertambah, kas pada kredit 1.750.000 berkurang. Jadi hasil debit dan kredit kita jumlahkan, balance atau tidak. Pada sisi debit mendapatkan hasil 362.250.000 dan pada sisi kreditnya mendapatkan hasil 362.250.000 rupiah. Berarti sisi debit dan kredit itu balance, mendapatkan hasil yang sama. Itulah tadi penjelasan saya tentang jurnal umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Setelah dari transaksi tadi diinput ke jurnal umum dan hasilnya balance, selanjutnya memindahkan atau memposting dari jurnal umum ke buku besar. Seluruh angka yang terdapat di jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar yang berdasarkan nama-nama akun tersebut yang dapat di jurnal umum tadi. Sebelum masuk ke buku besar, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari berbagai pikiran yang terdapat dari perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan kode tertentu. Jadi intinya buku besar itu kita cuma disuruh memindahkan dari jurnal umum ke buku besar atau memposting seluruhnya. Buku besar, nama akun kas, nomor akun 100. Kenapa nomor akun 100? Itu adalah kode. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode nomor akun tersebut. Aktiva kode 100 sampai 199, kewajiban 200 sampai 299, ekuitas atau modal 300 sampai 399, pendapatan dan penjualan 400 sampai 499, beban pembelian dan brief itu 500 sampai 599. Kita menjelaskan tentang nama akun kas, nomor akun 100. Di sini ada tanggal, keterangan debit, kredit, di saldo juga ada debit dan kredit. Inilah kolom buku besar.
Di tanggal 2, modal awal di debit 30 juta, di kredit strip, saldo di debit 30 juta. Tanggal 3, beban sewa gedung di debit strip, di kredit 5 juta, saldo di debit 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena 30 juta di saldo dikurangkan 5 juta di kredit. Jadi mendapatkan hasil 25 juta. Di sini ada yang berbeda perhitungannya. Itulah perbedaannya. Kalau di buku besar, penambahan maupun pengurangan itu sudah terhitung di saldo. Lanjut di tanggal 5, pendapatan usaha di debit 4 juta, di kredit strip, saldo di debit 29 juta. Tanggal 20, beban angkut di debit strip, di kredit 200.000, saldo di debit 28.800.000. Tanggal 22, pendapatan usaha di debit 5 juta, di kredit strip, saldo di debit 33.800.000. Tanggal 25, utang usaha di debit strip, di kredit 3 juta, saldo di debit 33.800.000. Tanggal 25, utang usaha di debit strip, di kredit 3 juta, saldo di debit 30.800.000. Tanggal 29, pendapatan usaha di debit 15 juta, di kredit 25 juta, jadi saldo di debit 45.800.000. Tanggal 31, membeli perlengkapan di debit strip, di kredit 1.750.000, saldo di debit 20.800.000. Tanggal 31, beban gaji karyawan di debit strip, di kredit strip, saldo di debit 19.050.000. Kita lanjut. Nama akun piutang, nomor akun 101. Tanggal 22, menerima pendapatan di debit 15 juta, di kredit strip, saldo di debit 15 juta. Tanggal 28, menerima pendapatan di debit 15 juta, di kredit strip, saldo di debit 30 juta. Kenapa 30 juta? Itulah tadi, saldo di debit 15 juta ditambah debit 15 juta, jadi hasilnya 30 juta. Nama akun peralatan, nomor akunnya 102. Tanggal 1, peralatan di debit 200 juta, kredit strip, saldo di debit 200 juta. Tanggal 10, peralatan di debit 3 juta, di kredit strip, saldo pada debit 203 juta rupiah. Nama akun perlengkapan, tanggal 1, perlengkapan di debit 20 juta, di kredit strip, saldo di debit 20 juta. Tanggal 31, membeli perlengkapan di debit 25 juta, di kredit strip, saldo di debit 45 juta. Nama akun akumulasi penyusutan, tanggal 31, beban penyusutan di debit strip, di kredit 20.300.000, saldo pada kredit 20.300.000. Sampai sini sudah paham kan penjumlahan antara debit kredit pada buku besar? Terus langsung kita lanjut ke nomor akun utang usaha. Tanggal 10, membeli peralatan di debit strip, di kredit 3 juta, saldo di debit strip, di kreditnya 3 juta. Tanggal 25, melunasi hutang. Jadi di debit 3 juta, di kredit strip, saldo di debit strip, saldo di kredit juga strip. Terus kita lanjut ke nama akun modal, nomor akun 300. Tanggal 1, modal awal di debit strip, di kredit 220 juta, saldo di debit strip,
di kredit 220 juta. Tanggal 2, modal awal di debit strip kredit 30 juta, saldo pada kredit 250 juta. Nama akun pendapatan, nomor akunnya 400. Di sini ada tanggal 5, tanggal 22, tanggal 28 dan tanggal 29. Jadi tanggal 5 menerima pendapatan di kredit 4 juta, saldo di kredit juga 4 juta. Tanggal 22 menerima pendapatan di kredit 20 juta, di saldo juga 24 juta. 24 juta karena 4 juta ditambah 20 juta, jadi hasilnya 24 juta. Tanggal 28 menerima pendapatan di kredit 15 juta, saldo di kredit 39 juta. Tanggal 29 menerima pendapatan di debit strip di kredit 15 juta, saldo di kredit 54 juta. Nama akun beban sewa gedung, nomor akun 500. Tanggal 3 beban sewa gedung di debit 5 juta, kredit strip, saldo di debit 5 juta. Nama akun beban angkut, nomor akun 501. Tanggal 20 beban angkut di debit 200.000, di kredit strip, saldo di debit 200.000. Nama akun beban penyusutan, tanggal 31 peralatan disusutkan. Jadi di debit 20.300.000, di kredit strip, saldo di debit 20.300.000. Terus lanjut ke nama akun beban gaji karyawan. Tanggal 31 membayar gaji karyawan, debit 1.750.000, di kredit strip, saldo di debit 1.750.000. Kita sudah melalui 2 tahap, yaitu jurnal umum dan buku besar. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Sebelum kita masuk ke neraca saldo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih neraca saldo. Jadi neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance. Nah, dari namanya aja balance ya, berarti perhitungan akhirnya harus balance. Kalau tidak balance berarti ada perhitungan yang salah. Memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Jadi neraca saldo ini sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena kita cuma memindahkan buku besar ke neraca saldo tersebut. Di neraca saldo itu ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Di sini nomor akun 100, nama akunnya kas, di debit 19.050.000, di kredit strip. Nomor akun 101, nama akun piutang, di debit 30 juta, di kredit strip. Nomor akun 202, nama akun peralatan, di debit 203 juta, di kredit strip. Nomor akun 103, nama akun perlengkapan, di debit 45 juta, di kredit strip. Nomor akun 104, nama akunnya akumulasi penyusutan, di debit strip, di kredit 20.300.000. Nomor akun 200, nama akunnya utang usaha, di debit strip, di kredit strip. Nomor akun 300, nama akun modal, di debit strip, di kredit 250 juta. Terus lanjut ke nomor akun 400, nama akunnya pendapatan, di debit strip, di kredit 54 juta. Nomor akun 500, nama akun beban sewa gedung, di debit 5 juta, di kredit strip. Nomor akun 501, nama akun beban angkut, di debit 200, di kredit strip. Nomor akun 502, nama akun beban penyusutan, di debit 20.300.000, di kredit strip. Nomor akun 503, nama akunnya beban gaji karyawan, di debit 1.750.000, di kredit strip. Jadi hasil akhir
dari neraca saldo antara debit dan kredit itu hasilnya balance. Di debit mendapatkan hasil 324.300.000, di kredit juga mendapatkan 324.300.000. Kita masuk ke laporan keuangan. Sangat mudah sekali membuat laporan keuangan, yaitu kita membuat terlebih dahulu laporan laba rugi per 31 Januari 2004. Ini judulnya ya. Jadi pendapatan usaha 54 juta rupiah. Nah, dari mana mendapatkan 54 juta rupiah? Kita lihat di neraca saldo ya, di pendapatan. Terus beban, di sini ada beban sewa gedung sebesar 5 juta, beban angkut 200.000, beban penyusutan 20.300.000, dan beban gaji karyawan 1.750.000. Jadi jumlah biayanya 27.250.000. Jumlah biaya 27.250.000 kita kurangkan dengan pendapatan usaha 54 juta. Jadi hasil laba 26.750.000 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan modal. Modal awal 250.000, itu kita lihat di neraca saldo ya. Terus penambahan yaitu laba bersih. Laba bersih itu kita dapat hasil tadi 26.750.000. Jadi 26.750.000 kita tambahkan dengan modal awal 250.000 rupiah, jadi mendapatkan total 276.750.000 rupiah. Lanjut ke neraca. Nah, neraca per 31 Januari 2004. Di neraca ini ada aktiva dan ada juga pasiva. Aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalian boleh searching di Google. Itu ada banyak ya. Nah, di sini saya mendapatkan aktiva lancar, kas, piutang usaha, perlengkapan. Kas 19.050.000, piutang usaha 30 juta, perlengkapan 45 juta. Jadi total aktiva lancar ditambahkan semua itu mendapatkan 94.050.000. Aktiva tetap peralatan 203 juta, penyusutan 20.300.000. 203 juta dikurang 20.300.000, total aktiva tetapnya 182.700.000. Untuk mengetahui hasil aktivanya, kita jumlahkan aktiva lancar dijumlah dengan aktiva tetap 94.050.000 ditambah 182.700.000, total aktivanya 276.750.000. Kita masuk ke pasiva. Nah, ke pasiva ini ada kewajiban utang usaha. Kenapa utang usaha di sini tidak saya tulis? Karena pada sisi debit dan kredit di neraca itu strip, berarti tidak ada. Nah, modal Tuan Ahmad 276.750.000. Dari mana dapat 276.750.000? Didapat dari laporan perubahan modal. Jadi total pasifanya 276.750.000 rupiah. Hasil aktiva dan pasifanya mendapatkan hasil yang balance, yaitu sama antara aktiva dan pasiva itu mendapatkan 276.750.000 rupiah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas atau ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.